Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 161, Keberangkatan. Apakah kamu mengerti? Iya, bagus. Melihat ekspresi muram di wajah Sui Wenyan, Wen Renyu mengerti bahwa ada yang tidak beres. Tapi untuk apa itu, dia tidak tahu sedikit pun. Dia juga tidak punya nyali untuk bertanya pada Sui Wenyan saat wajahnya gelap gulita. Sementara Wen Renyu tidak tahu karena lelaki itu dulunya hanya belajar kedokteran, Sui Wenyan sangat jelas tentang masalah ini. Kekuatan manusia dibagi dari 1 menjadi 12 dengan 1 menjadi yang terlemah. Orang normal hanya berusia sekitar 3 tahun sedangkan anak-anak berusia 1 atau 2 tahun. Jika mereka adalah kultivator, kekuatan mereka akan meningkat. Pelatihan tubuh mengacu pada pelatihan kekuatan tubuh mereka, yang akan meningkat. Begitu mereka mencapai body training peringkat 6, kekuatan tubuh mereka biasanya meningkat menjadi 4, yang juga merupakan ambang bagi mereka untuk maju dalam pelatihan mereka. Karena itu, body training peringkat 6 telah menjadi garis atas bagi banyak sekte untuk menerima murid. Tanpa mencapai body training peringkat 6, tubuh mereka terlalu lemah. Ketika mereka mencapai puncak tahap pelatihan tubuh, mereka akan ditingkatkan menjadi 6, yang juga merupakan persyaratan bagi mereka untuk menjadi penggarap pendirian yayasan. Itu adalah garis terlemah dan juga tujuan kebanyakan orang. Mereka akan mencapai 5 pada saat mereka mencapai body training peringkat 9, yang juga merupakan kekuatan mayoritas orang di body training peringkat 10. Untuk meningkatkan bahkan 1 saja akan membutuhkan latihan yang pahit selama berhari-hari dan berjam-jam. Satu-satunya metode untuk membuat jalan pintas adalah melalui mandi obat yang akan meningkatkan kekuatan mereka secara eksponensial. Peningkatan masing-masing angka ini 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Karena itu, sulit bagi mereka untuk menambah 1 angka pun. Sebelum ini, Sui Wenyan memperkirakan bahwa Lin Xiao berusia sekitar 7 atau mungkin mendekati 8 tahun. Tetapi bagi seseorang yang ingin menjadi kaisar, kekuatan ini tidak cukup. Dia harus memastikan bahwa itu jauh lebih kuat daripada yang lainnya. Bahkan pangeran lain biasanya tidak membuat terobosan ke yayasan pendirian sebelum mereka mencapai 9 atau mungkin 10 untuk mendapatkan dasar yang lebih baik. Tapi Wen Renyu baru saja memberitahunya bahwa kekuatan Lin Xiao meningkat menjadi 12, yang pada dasarnya adalah puncaknya. Angka 12 hanya ada karena dalam sejarah, ada seseorang yang mencapainya. Tetapi untuk membuat ulang legendanya terlalu sulit. Tidak ada yang cukup gila untuk bertahan di body training peringkat 10 selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan kekuatan 12. Ada waktu emas bagi mereka untuk maju ke yayasan pendirian dan tidak ada yang mau melewatkan waktu. Berkat itu, mereka yang ingin mencapai puncak biasanya menggunakan beberapa sumber luar seperti obat-obatan dan beberapa metode untuk dapat meningkatkan kekuatan tubuh dengan cepat. Sui Wenyan sendiri tahu bahwa kekuatan fisiknya hanya berkisar antara 8 dan 9. Dia akan tetap tumbuh lebih kuat selama dia melatih dirinya sendiri, tetapi kemajuannya tidak akan secepat itu lagi karena fokusnya telah beralih untuk melatih Qi-nya. Mandi obat biasanya akan membantu pembudidaya untuk meningkatkan kekuatan mereka menjadi 8, yang sudah cukup baik untuk sebagian besar dari mereka. Lagi pula, itu sudah jauh di atas garis batas bagi mereka untuk melakukan terobosan. Baik Lin Yun dan Wen Renyu sudah berusia 6 tahun, tetapi untuk menyelamatkan, akan lebih baik bagi mereka untuk menunggu sampai mereka mencapai 7. Kemungkinan orang gagal untuk maju ke pendirian yayasan dengan kekuatan 6 terlalu banyak dan tidak banyak orang yang menginginkannya untuk maju dengan kekuatan rendah seperti itu. Itu akan sedikit memalukan. Tetapi mereka yang sudah lebih tua tidak akan peduli sedikit pun dan berusaha untuk maju ketika mereka bisa. Bahkan jika mereka sedikit lebih lemah dalam prosesnya, itu akan sia-sia selama mereka dapat mencapai pendirian yayasan dan memiliki harapan untuk maju lebih jauh. Wenyan. Melihat Sui Wenyan dalam kontemplasi mendalam, Wen Renyu merasa benar-benar ada yang salah. Dia ingin tahu, tetapi dia merasa bahwa mungkin di atas dirinya untuk mengetahui hal ini. Sui Wenyan menggelengkan kepalanya.
Berkemas saja dan persiapkan dirimu untuk keberangkatan. Kita akan pergi sehari sebelum tahun baru. Baiklah. Mereka berempat bertemu dengan Kuisi dan Zhong Sun San sekali lagi untuk mengucapkan selamat tinggal. Lin Xiao telah belajar banyak dari pasangan itu tetapi masih banyak hal yang perlu dia pelajari, jadi Qi Yuxi mengemasi banyak buku untuk dibacanya. Melihat tumpukan buku yang harus dia baca, Lin Xiao merasa ingin menangis. Ada begitu banyak dari mereka. Setelah beberapa hari, Lin Xiao berhasil mengendalikan kekuatannya dengan lebih baik. Meskipun gagal melakukannya beberapa kali, itu masih jauh lebih baik daripada ketika dia benar-benar melenyapkan semua yang ada di jalannya setiap kali dia pergi. Sui Wenyan juga menolak bertanding dengannya lagi jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Benar-benar lelucon, tanpa perlindungan Qi-nya dan juga fakta bahwa kekuatannya sendiri telah meningkat lebih banyak karena dia satu tingkat lebih tinggi dari Lin Xiao, dia akan mati di tangan Lin Xiao selama pertarungan. Dia juga meluangkan waktu untuk memperbaiki sitarnya, yang merupakan senjata terpenting di tangannya. Beberapa hari kemudian, mereka berempat menuju ke alun-alun lalu ke gedung khusus. Gedung ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin berpergian karena terdapat bundaran transportasi yang berguna untuk transportasi jarak jauh. Harganya sangat mahal. Lin Xiao masih merasakan sakit ketika dia berpikir bahwa dia harus membayar biayanya. Sui Wenyan mengangkat bahu, ini hanya 40.000 koin emas. Itu tidak adil. Melihat fakta bahwa ada banyak orang yang berlarian di sekitar Mercenary Association, dia tahu bahwa mereka semua berusaha mencari uang. Bagi kebanyakan orang, ini adalah jumlah astronomi. Bab 162, Hutan Long Yin. Sui Wenyan mengangkat bahu, ini hanya 40.000 koin emas. Itu tidak adil. Melihat fakta bahwa ada banyak orang yang berlarian di sekitar Mercenary Association, dia tahu bahwa mereka semua berusaha mencari uang. Bagi kebanyakan orang, ini adalah jumlah astronomi. Tidak banyak orang yang mampu menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Dan kemudian menggunakan uang sebanyak itu untuk transportasi saja bisa membuat orang sakit hati. Jaraknya sangat jauh dari lokasi ujian, kata Sui Wenyan santai. Jika kamu tidak dapat membayar sebanyak ini, itu berarti kamu tidak mampu. Menjadi tentara bayaran adalah cara mudah untuk mendapatkan uang. Memikirkan misi yang mereka ambil, Lin Xiao harus mengakui bahwa dia telah mendapatkan ratusan ribu emas hanya dari misi saja. Namun, sebagian besar uang itu digunakan lagi untuk membeli jamu dan berpartisipasi dalam pelelangan. Bulan lalu, mereka berpartisipasi dan membeli beberapa tumbuhan penting yang diperlukan untuk kultivasi mereka. Wen Ren Yu jelas yang bertanggung jawab membuat obat dengan Lin Yun membantu di sana-sini. Masih ada beberapa perbedaan keterampilan di antara mereka berdua, tetapi mereka sama-sama mampu membuat obat atau pil biasa yang bisa mereka jual kembali untuk mendapatkan uang. Kultivasi membutuhkan lebih dari sekedar uang, gumam Lin Xiao. Satu hal yang paling menyakitkan baginya adalah fakta bahwa 10.000 koin emas dapat ditukar dengan satu batu roh. Meskipun tidak semua orang ingin menukarnya, menemukan beberapa orang yang ingin melakukan perdagangan itu mudah. Ada banyak pembudidaya di tempat ini yang mungkin lebih membutuhkan uang daripada batu roh. Jika kita diterima, kita tidak perlu terlalu khawatir. Iya, kamu tidak perlu membayar biaya transportasi ke akademi. Lin Xiao, perkuisite akan bahwa mereka harus diterima. Namun, Lin Xiao sendiri yakin bisa lulus ujian. Berikutnya, orang-orang di depan menginstruksikan mereka untuk bergerak maju dan orang-orang mulai bergerak. Lin Xiao memperhatikan dari belakang dengan penuh minat. Ruangan itu luas dan ada beberapa gambar di lantai yang dia tidak mengerti kegunaannya. Namun, gerakan samar Qi di udara membantunya untuk menyadari bahwa itulah yang membantu mereka berpindah ke jarak yang jauh. Ekspresi aneh terbentuk di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya Lin Xiao melihat rune transportasi dan pendapatnya tentang barang itu sangat aneh dan aneh. Jika dia harus mengatakannya, dia tidak akan pernah memikirkan hal seperti itu sebagai alat transportasi jika saja dia tidak melihat orang itu menghilang di bagian atas gambar. Sui Wenyan lebih tenang. Dia telah melihat perangkat teleportasi beberapa kali di Sekte Tai.
Meskipun kata perangkat mungkin tidak cocok untuk menggambarkan item di depan mereka, itu tetap yang mereka gunakan untuk mengatakannya. Kadang-kadang, mereka hanya mengatakannya sebagai rune teleportasi. Berikutnya, giliran Lin Xiao dan temannya. Membayar harganya, Lin Xiao berdiri di tengah dan melihat rune di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Penjaga itu mengangkat alisnya. Jangan bergerak saat rune diaktifkan. Dengan peringatan itu, Lin Xiao berdiri seperti patung. Namun, matanya masih menatap rune di bawahnya. Jelas bahwa dia sangat tertarik pada mereka, namun tidak mungkin dia bisa mempelajarinya tanpa bimbingan seperti ini. Dia tidak memiliki pengalaman mempelajari rune di masa lalu dan bahkan tidak memiliki pengetahuan dasar. Tidak semua orang bisa belajar tentang rune. Mereka yang tidak berbakat hanya akan membuang-buang waktu tanpa melakukan apa-apa tanpa hasil apapun. Desir. Hanya ada pusing samar dan Lin Xiao menyadari bahwa pemandangan di hadapannya telah banyak berubah. Dia sekarang berdiri di hutan dengan beberapa orang berjalan di sekelilingnya. Pohon-pohon tinggi dan Qi yang kaya di sekitarnya memberitahunya bahwa dia tidak lagi berada di kota Fengyi. Ini. Selamat datang di kota Longyin, kata Sui Wenyan sambil menyeringai. Tangannya, yang memegang sitar, terkepal erat. Lonjakan Qi di tempat ini adalah yang paling cocok untuk mereka latih, tetapi tidak mungkin orang-orang yang tinggal di sini membiarkan mereka berlatih dengan damai. Pindah. Akan ada lebih banyak orang yang datang. Ah. Lin Xiao melompat ke depan lalu melihat ke bawah. Ternyata kedua rune itu terhubung satu sama lain, sehingga memungkinkan mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu sangat menarik. Kamu suka rune level rendah semacam ini? Level rendah. Untuk dapat mengangkut seluruh tubuh seseorang berarti tidak boleh serendah itu, kan? Lin Xiao tertegun. Setelah dia menjadi lebih kuat, Lin Hu sering berbicara dengannya tanpa peringatan apapun. Karena Lin Hu akan berada satu tingkat di atas Lin Xiao, itu berarti Lin Hu sudah menjadi yayasan pendirian. Karena Qi-nya berada di atas Lin Xiao, dia dapat membuat koneksi kapanpun dia mau kecuali Lin Xiao memblokirnya sepenuhnya karena Lin Xiao adalah tuannya. Rune teleportasi sejati tidak akan membutuhkan rune lain di ujungnya. Sayang sekali perkembangan rune telah menurun selama beberapa ratus tahun terakhir, kata Lin Hu dengan nada getir. Lin Xiao tertegun lalu memikirkan sesuatu. Benar, aku tidak pernah menanyakan ini padamu. Berapa umurmu, Lin Hu? Saya tidak pernah menghitung. Mungkin beberapa ribuan. Lin Xiao sekarang merasa seolah-olah sedang berbicara dengan peninggalan. Dia memandang Lin Hu dalam kesadarannya dan merenungkan apakah itu keputusan yang baik untuk menanyakan usianya. Rasanya seperti dia masih bayi di depan Lin Hu. Apa yang kamu lihat? Bab 163, Peserta. Lin Xiao sekarang merasa seolah-olah sedang berbicara dengan peninggalan. Dia memandang Lin Hu dalam kesadarannya dan merenungkan apakah itu keputusan yang baik untuk menanyakan usianya. Rasanya seperti dia masih bayi di depan Lin Hu. Apa yang kamu lihat? Lin Xiao melihat ke depan dan melihat seorang pemuda berdiri di sana. Dia mengenakan jubah ungu dan memiliki rambut panjang. Yang paling menonjol adalah betapa putih kulitnya dan betapa ramping tubuhnya. Jika seseorang tidak mendengarnya berbicara dan melihat jakunnya, mereka pasti akan menganggapnya sebagai seorang gadis. Pria muda itu memandang Lin Xiao, yang berdiri sambil melihat ke arahnya dengan kesal. Jangan berani-berani memanggilku banci lagi. Aku bahkan tidak mengatakan apa-apa, gumam Lin Xiao lalu tersenyum meminta maaf lalu berbalik. Namun, dia bisa merasakan niat membunuh dari pria itu meskipun dia tidak melakukan apapun. Saudaraku, Lin Yun terdiam. Bahkan ketika Lin Xiao tidak melakukan apa-apa, dia bisa menimbulkan masalah. Dia merasa bahwa saudaranya memiliki bakat bawaan untuk membuat masalah dimanapun dia berada dan apa yang dia lakukan. Bahkan Wen Renyu dan Sui Wenyan memejamkan mata dan merasa tidak ingin terlibat. Lin Xiao hanya berdiri, tetapi karena orang di depannya benci untuk dilihat bahkan untuk sesaat. Desir. Menghindari serangan itu, mata Lin Xiao menyipit dan menatap pemuda feminin di belakangnya. Serangan itu mungkin tidak seserius itu, tapi dia bisa merasakan bahwa pemuda itu sudah berada di tahap pendirian yayasan. Dia seharusnya seumuran denganku, kan?
Bagaimana dia menyinggung seorang jenius dengan begitu mudah? Apa yang kamu lihat? Pemuda itu sangat marah. Aku hanya berpikir bahwa kamu sangat kuat. Lin Xiao merasa otaknya akan terluka jika dia berbicara dengan orang yang tidak masuk akal ini. Dia tidak suka disergap, tetapi karena dia tidak ingin bertarung, dia hanya akan menyelesaikan masalah ini dengan berbicara. Pemuda itu menyipitkan matanya. Dia menyeringai. Tentu saja, aku, Song Hua, adalah yang terbaik. Lagu Hua, bunga. Hua berarti bunga. Lin Xiao menggerakkan bibirnya dan tidak ingin berbicara dengan Song Hua ini lagi. Bagaimana orang tuanya bahkan memilih namanya di masa lalu. Bukan hanya penampilannya yang terlihat seperti perempuan, tapi namanya pun terdengar seperti nama perempuan. Dia benar-benar terdiam. Ya, kamu orang yang hebat. Kamu yang terbaik. Untuk berpikir bahwa akan ada seseorang di dunia yang akan mengakui saya sebagai seseorang yang hebat. Apakah Anda tahu berapa kali saya harus meyakinkan mereka bahwa saya, Song Hua, adalah kultivator terbaik di antara generasi muda, bahkan ada beberapa perkelahian yang saya dirikan karena saya ingin membuktikan kepada mereka bahwa saya lebih baik dari mereka. Tidak hanya itu, saya juga merasa bahwa Anda pria tampan. Hei, apakah kamu ingin? Lin Xiao merasa pikirannya menjadi kosong ketika dia mendengar seberapa cepat pria ini berbicara. Tidak terdengar seolah-olah ada tanda titik atau koma saat dia berbicara. Itu seperti kereta peluru yang terus melaju dan melaju tanpa ada niat untuk berhenti. Dia menoleh ketiga lainnya, tetapi mereka sudah pergi. Meskipun mereka masih menjaga jarak tidak jauh darinya, mereka dengan jelas memastikan bahwa Lin Xiao tidak bisa melibatkan mereka dengan pria ini. Ya, kamu luar biasa. Tapi bisakah aku? Tidak ada tapi. Aku benar-benar luar biasa dan aku pasti bisa membuktikannya padamu, Tuan. Oh, tunggu, aku belum pernah mendengar namamu. Saya Xiao. Baiklah, Tuan Xiao, apakah Anda memiliki batu giok komunikasi? Ketika Anda ingin lebih banyak mendengarkan cerita saya, silakan hubungi saya dan saya akan. Butuh beberapa waktu sebelum Lin Xiao berhasil menyingkirkan Song Hua. Dia merasakan keringat mengalir di punggungnya. Seberapa buruk nasibnya bertemu seseorang yang begitu cantik namun cerewet. Saudaraku, rasakan ini. Lin Yun menyerahkan tongkat dengan daging di ujungnya. Apa ini? Daging dari binatang peringkat 4. Mata Lin Xiao berbinar saat mendengar itu. Sementara mereka telah makan banyak daging dari binatang peringkat 2 atau 3 selama perjalanan dan misi mereka sebelumnya, mereka belum pernah makan daging dari binatang peringkat 4. Semakin tinggi peringkat binatang itu, semakin banyak nutrisi dan ki yang akan mereka dapatkan. Ada banyak cerita tentang bagaimana orang biasa bisa naik pangkat karena mereka makan daging dari binatang buas berperingkat lebih tinggi. Lagi pula, daging itu juga mengandung banyak ki di dalamnya. Lezat. Lin Xiao mengambil daging itu dan memakannya. Tidak banyak perbedaan rasa, tetapi kekayaan ki sangat terlihat. Bahkan daging dari bis rank 3 tidak bisa dibandingkan dengan ini. Di mana kamu menemukannya? Ada beberapa orang yang berjualan di sana. Sementara hutan Long Yin besar dan masih disebut sebagai hutan, Lin Xiao akhirnya menyadari bahwa ada rumah di sini. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu dan ada orang yang tinggal di sana. Warga juga menjual beberapa barang di warung-warung kecil yang letaknya tidak jauh dari rumah mereka. Salah satunya menjual daging, beberapa lainnya menjual armor, dan beberapa lainnya menjual senjata. Mata Lin Xiao menyipit saat dia melihat orang-orang yang tinggal di desa. Untuk beberapa alasan, dia merasa ujian bagi mereka untuk masuk akademi sudah dimulai sejak mereka datang ke sini. Ayo kita lihat barang-barang yang mereka jual. Mau beli apa, Kak? Wen Renyu dan Sui Wenyan juga sibuk mengunyah porsi daging yang mereka beli saat Lin Xiao sibuk berurusan dengan Song Hua. Sesuatu yang bisa membantu kita melewati tempat ini, jawab Lin Xiao sambil menyeringai. Bab 164, tes telah dimulai. Sui Wenyan memandang Lin Xiao dengan cemberut. Apa yang kamu bicarakan? Hanya ada beberapa orang yang tinggal di tempat ini. Tesnya baru akan dimulai setelah tahun baru, yaitu 2 hari dari sekarang. Apakah kamu pernah datang ke sini sebelumnya? Kemarilah. Tentu saja tidak.
Jika kamu tidak ingin berpartisipasi, kamu tidak boleh datang ke hutan Longyin, jawab Sui Wenyan. Karena itu, lingkaran teleportasi tidak akan diaktifkan jika kamu tidak memenuhi syarat untuk ujian. Kamu akan dikirim ke tempat yang jauh jika kamu bersikeras. Lin Xiao mengangguk. Dia memiliki firasat ini ketika dia melihat orang-orang yang berjalan-jalan semuanya adalah pria dan wanita muda kecuali penduduk desa. Penduduk desa semuanya sudah tua dan mereka tinggal hanya untuk menjual barang. Tapi barang-barang mereka semua adalah barang berharga, yang membuatnya yakin bahwa penduduk desa yang terlihat tidak berbeda dari orang biasa ini sebenarnya adalah seseorang yang sangat kuat. Namun, dia perlu memeriksanya satu persatu jika dia ingin mengetahuinya. Apa yang ingin kamu lakukan, kakak? Kunjungi mereka. Berjalan ke warung terdekat, Lin Xiao melihat ke bawah. Matanya menunjukkan keheranan ketika dia melihat senjata di depannya. Semuanya dalam kondisi sangat baik dan memiliki peringkat tinggi. Bahkan senjata di tangannya tidak bisa dibandingkan dengan senjata di depannya. Apakah kamu ingin membelinya, anak muda? Seorang lansia bertanya dengan senyum ramah. Lin Xiao tersenyum. Berapa harga satu? Tidak banyak, hanya 500.000 koin emas. Pada saat ini, senyum Lin Xiao menegang. Dia tidak punya uang sebanyak itu. Berkat fanatik herbal bernama Lin Yun dan Wen Renyu, uangnya sudah sangat terkuras sampai hanya tersisa sedikit. Bagaimana dia bisa membeli pedang mahal ini? Lin Xiao kemudian mengalihkan pandangannya pada orang tua di depannya. Yang mengejutkannya, pria di depannya hanya berada di peringkat latihan tubuh 6. Meskipun mungkin untuk menyembunyikan peringkat kultivasi seseorang, sulit untuk menyembunyikannya di depan seseorang yang lebih kuat. Apakah dia memalsukan kultivasinya? Sementara Lin Xiao bingung, dia memilih untuk berjalan-jalan lagi. 3 lainnya mengikuti di belakangnya saat dia praktis berjalan ke setiap kios yang ada. Setiap orang tua yang dia coba pindahi hanya berada di peringkat body training 6-7. Tidak ada seorang pun yang berada di yayasan pendirian. Lin Xiao bingung. Kakak, ada apa? Ayo cari tempat untuk beristirahat malam ini. Hari akan segera gelap, jawab Lin Xiao tetapi ekspresinya aneh. Baiklah. Ada orang yang menginap di sana, tapi tidak ada penginapan. Karena itu, Lin Xiao dan yang lainnya menuju ke hutan dan kemudian mengambil pohon kosong yang terletak tidak jauh dari area rumah. Sui Wenyan penasaran, mengapa kamu berbicara dengan semua orang tua di sana? Karena mereka bukan peserta. Lin Xiao memandangi peserta lain dan menyadari bahwa banyak yang memikirkan hal yang sama dengannya. Namun, dia tahu bahwa ada sesuatu yang dia lewatkan. Dan tidak ada instruksi sama sekali. Semua orang hanya tahu bahwa Anda harus datang ke hutan Longyin untuk berpartisipasi dalam seleksi dan fakta bahwa ujiannya berbeda setiap tahun. Namun, tidak ada guru di tempat ini atau ada guru, tetapi mereka tidak menunjukkan diri mereka sendiri. Wen Renyu mengerutkan alisnya. Kupikir mereka hanya akan muncul pada hari ujian. Sama. Lin Yun memilih untuk tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam melihat ke area di mana rumah-rumah itu ada. Ekspresinya berubah sedikit aneh. Bagaimana jika sebenarnya ada orang lain selain para tetua? Iya. Desanya memang sebesar ini tapi bukan berarti orang-orang di sini adalah semua warga yang tinggal di sini. Lagi pula, jumlah rumah lebih banyak daripada jumlah penduduk desa. Oh. Saat itulah mereka menyadari bahwa Lin Yun benar. Hanya ada 7 lansia di dalam desa tetapi ada 8 rumah yang hadir. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka mungkin tidak menyadari bahwa ada satu rumah tanpa kios di bagian depan rumah. Posisi rumah membuat mereka hanya akan menganggap yang kecil itu tidak lebih dari gudang. Lin Xiao memandangi rumah kecil yang terlihat berbeda. Kalau begitu, apakah kamu ingin mencoba datang ke sana? Sekarang. Jika kita datang sekarang, bukankah kita akan menarik perhatian orang lain? Sui Wenyan mengerutkan alisnya yang halus saat dia menegakkan kursinya. Jari-jarinya perlahan bergerak dan suara sitar terdengar di hutan yang sunyi. Beberapa orang melihat ke arah mereka lalu menoleh lagi seolah-olah tidak ada orang di sana. Wenyan, ada penghalang. Jika kita berjalan ke penghalang, itu akan membuat kita terlihat seperti menghilang, jawab Sui Wenyan dengan senyum tipis. Secara internal, dia benar-benar mengutuk dirinya sendiri.
Dia telah mendengar bahwa tes itu tidak biasa tetapi berpikir bahwa mereka akan diuji bahkan sebelum waktu ujian. Dia merasa orang yang merancang ujian itu sangat licik. Ayo kita coba pergi ke sana. Baiklah. Di bawah pimpinan Lin Xiao, mereka mulai memasuki desa sekali lagi. Orang tua sudah mundur satu persatu karena sudah malam hari. Hanya beberapa pembudidaya yang masih berkeliaran di sekitar area tersebut dan mencoba mencari tahu apa tujuan dari tempat ini. Selain membeli daging, Lin Xiao dan yang lainnya tidak melakukan apa-apa. Tap. Saat Lin Xiao melangkah ke penghalang, dia bisa merasakan sekelilingnya berubah. Pemandangan rumah kecil yang tampak tak berbeda dengan gudang berubah menjadi jalan setapak yang jelas dengan pepohonan di sisinya. Apa ini? Lin Xiao tertegun. Di belakangnya, tiga lainnya juga tidak bisa berkata apa-apa saat mereka menatap jalan di depan mereka. Bab 165, Lokasi Ujian. Apa ini? Lin Xiao tertegun. Di belakangnya, tiga lainnya juga tidak bisa berkata apa-apa saat mereka menatap jalan di depan mereka. Sui Wenyan adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Mungkin, ini jalan sebenarnya menuju tempat ujian. Lin Xiao berbalik dan menyadari bahwa pemandangan di belakangnya juga telah berubah. Itu sekarang menjadi tempat kosong tanpa ada tanda-tanda hutan lebat dan tempat yang mereka lihat barusan. Dia merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam ilusi dan sekarang mereka tidak dapat bangun. Haruskah kita berjalan? Sekarang. Apakah kamu pikir kita akan memiliki kesempatan nanti? Yah, tidak. Meski sudah malam, mereka berempat tidak terlalu lelah. Bukan masalah besar jika mereka tidak tidur selama 1 atau 2 hari karena mereka sudah menjadi kultivator yang kuat. Nyatanya, mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk mencoba berjalan di jalur ini. Kalau begitu, mari kita coba jalan ini. Mereka saling memandang lalu mengangguk. Baiklah. Berjalan di jalur hutan, sangat sepi. Karena sudah malam hari, penglihatan mereka terbatas. Selain goyangan daun yang samar karena angin, tidak ada apapun di hutan. Tidak ada binatang buas, tidak ada pembudidaya lain, tidak ada. Rasanya menakutkan. Hahaha. Kamu takut hanya karena kamu berjalan sendirian di hutan yang sunyi. Astaga, master yang kupilih kali ini hanyalah seorang pengecut tak berdaya. Enyahlah. Lin Xiao berteriak di dalam kesadarannya. Dia tidak mengatakan bahwa dia takut tetapi dia merasa tempat ini aneh. Kalau saja itu mungkin, dia ingin merobek mulut Lin Hu agar naga nakal ini tidak mulai mengejeknya karena ucapan sembrono yang dia buat. Wahahaha. Karena tawa semakin keras, Lin Xia dengan tegas menghalangi Lin Hu untuk berkomunikasi dengannya. Dia sudah merasa sangat kesal dengan jeritan tawa yang memenuhi kepalanya karena kenakalan Lin Hu. Yang lain berjalan di belakang dan di samping Lin Xiao, jadi mereka tidak menyadari bahwa ekspresi Lin Xiao telah menjadi gelap. Sejak bertemu Lin Hu, Lin Xiao merasa naga itu lebih menyebalkan daripada berguna. Tunggu, jangan kunci aku. Hai, aku serius. Wahahaha, bagaimanapun, Anda berada di jalur yang benar. Tempat yang kamu lewati saat itu bukanlah penghalang, tapi itu adalah pintu ke lokasi lain di dalam hutan. Lin Xiao, yang siap memarahi Lin Hu lagi, menghentikan langkahnya. Dia mengerutkan kening. Maksudmu kita tidak lagi di tempat yang sama seperti sebelumnya? Ya, Anda berteleportasi jauh dari desa kecil itu. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena tidak jauh dari sini, terdapat medan yang luas dan saya dapat merasakan ki dari banyak orang. Akan ada banyak teman yang menunggumu. Hah. Sementara Lin Xiao masih ragu, dia memilih untuk mempercayai kata-kata Lin Hu. Lagi pula, Lin Hu memiliki indera yang lebih tajam dibandingkan dengan dia dan tidak ada alasan bagi Lin Hu untuk berbohong ketika dia menyadari bahwa Lin Xiao sudah dalam suasana hati yang buruk. Berjalan beberapa langkah lagi, Sui Wenyan tiba-tiba berhenti. Ada orang di depan. Iya. Berapa banyak orang? Aku tidak yakin, tapi mereka semua sangat kuat. Sui Wenyan menggigit bibir bawahnya. Dia merasa jika orang-orang di depan adalah musuh mereka, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menang sedikit pun.
Namun, dia tidak yakin dengan identitas mereka karena dia tidak bisa melihat mereka dari jarak sejauh ini. Lin Xiao melihat ke depan dan menghela nafas. Kalau begitu, kita harus mencoba. Sui Wenyan kembali menatap Lin Xiao. Dia menggelengkan kepalanya. Jika kamu dalam bahaya karena kamu pergi ke sana, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Jika orang-orang di sana jauh lebih kuat dari mereka, jelas bahwa mereka tidak akan bisa pergi karena di depan kekuatan absolut, trik apapun dan apapun tidak berguna. Kami di sini untuk ujian masuk Akademi Sun Dragon. Kurasa mereka tidak akan menempatkan begitu banyak orang berbahaya di depan jalan kita, kan? Itu adalah tempat yang aneh, jadi mereka harus berhati-hati. Lagi pula, tidak ada yang tahu kapan mereka akan tiba dan bahkan mungkin bertemu dengan musuh mereka. Bukan karena Lin Xiao memiliki begitu banyak musuh yang kuat, tetapi akan lebih baik bagi mereka untuk berhati-hati. Ayo, daripada diam di jalan, bukankah lebih baik kita melihat bagaimana akhirnya? Bagus. Mereka berjalan perlahan dan akhirnya mencapai area kosong yang dikatakan Lin Hu kepada Lin Xiao sebelumnya. Ada dua pria parubaya yang berjaga di dekat pintu masuk area itu. Pada saat yang sama, banyak juga pemuda yang beristirahat di dalam area tanpa rasa takut atau apapun. Lin Xiao menatap kedua pria parubaya itu. Keduanya mengenakan jubah putih dengan gambar naga di lengan baju. Mereka tidak membocorkan aura mereka, tetapi watak mereka saja sudah lebih dari cukup untuk memberitahu mereka bahwa keduanya tidak biasa. Mereka mungkin jauh lebih kuat daripada Sui Wenyan meskipun dia sudah berada di penggarap pendirian yayasan. Permisi, panggil Lin Xiao ketika mereka sudah dekat. Pria pertama hanya menatap Lin Xiao. Nama? Dia menanyakan nama. Lin Yun menyenggol saudaranya. Saya Lin Xiao. Lin Yun. Sui Wenyan. Wen Ren Yu. Pria itu mengangguk dan 4 piring muncul di tangannya. Dia memberikannya kepada mereka, masing-masing memiliki satu. Kamu melakukannya dengan baik. Ini adalah lokasi ujian dan kamu akan tinggal di sini sampai waktu ujian dalam waktu 2 hari. Lin Xiao menyimpan piring itu dan melihat ke area itu. Sepertinya dia benar. Desa kecil itu bukanlah tempat mereka mengadakan ujian. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.